Nama saya Marcelina Novita Bahagia Selamat, NIM 19010700666. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang dimana kita ketahui, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, ekonomi, ataupun psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Yang dimana kita ketahui, kekerasan terhadap perempuan itu kriminalisasi atau peminggiran terhadap kaum perempuan. Yang kedua itu subornisasi atau penomorduaan terhadap perempuan. Yang ketiga itu stereotip negatif, yang dimana pelabelan atau cap negatif terhadap kaum perempuan. Yang berikut itu beban ganda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beban ganda. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen, walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik. Namun, tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya, mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Seperti pada gambar ini, di mana seorang ibu atau seorang istri bukan hanya bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi dia juga berperan dalam bidang domestik atau dalam keluarga, yang dimana dia juga mengurus anak-anaknya. Peran ganda perempuan ialah peran perempuan di suatu pihak keluarga sebagai pribadi yang mandiri, ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak dan sebagai istri, serta di pihak lain sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja dan sebagai warga negara yang dilaksanakan secara seimbang. Perempuan dianggap melakukan peran ganda apabila ia bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, melayani suami, bahkan merawat anak-anak, serta ketika perempuan juga bertanggung jawab atas tugas publik yang berkaitan dengan kerja di sektor publik atau karir, yakni bekerja di luar rumah, dan bahkan sering berperan sebagai pencari nafkah utama. Yang berikut itu, beban ganda kaum perempuan terimplikasi pada peran kerja sebagai ibu rumah tangga atau mencerminkan feminim role. Meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria untuk mencari penghasilan. Yang berikut berperan sebagai pencari nafkah tambahan ataupun utama. Seperti pada gambar ini, di mana seorang ibu merawat atau mengurus anaknya sambil bekerja. Yang berikut secara umum faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja antara lain faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang perempuan yang menjadi istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Yang kedua, eksistensi diri. Pendidikan yang tinggi dan kemampuan kaum perempuan mengharuskan dia untuk lebih eksis di masyarakat. Eksistensi diri yang ada di dalam diri perempuan tentunya akan menjadikan kaum perempuan memiliki kekuatan untuk tetap eksis di masyarakat luas. Selain itu, kesempatan kerja juga semakin luas terbuka untuk para perempuan. Yang ketiga, alasan sosial. Alasan atau faktor sosial yang mendorong perempuan untuk berkarir umumnya adalah keinginan untuk ikut serta dalam lingkungan yang aktif. Kebiasaan perempuan untuk selalu ingin berada di lingkungan kalangannya akan mampu membuatnya mengikuti
apa yang dilakukan oleh kalangannya. Yang berikut, pandangan budaya patriarki mengenai kekerasan terhadap perempuan. Akar kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki, yang pertama itu budaya patriarki. Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Sistem patriarki ini menggambarkan bahwa kaum laki-laki memiliki posisi dan peran untuk mendominasi kehidupan, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dilihat dan dianggap menjadi kaum yang lemah dan berhak didominasi. Yang berikut contoh masalah sosial akibat belenggu budaya patriarki. Yang pertama itu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, seperti pada gambar di samping. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masalah ajengnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir hingga menjadi faktor penyebab, termasuk juga memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa. Laki-laki kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan untuk memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan boleh saja dilakukan apabila istri tidak menuruti keinginan suaminya. Yang berikut kasus pelecehan seksual. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Ini yang menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Budaya ini juga memberikan konstruksi dan pola pikir apabila laki-laki berkaitan erat dengan ego maskulinitas, sementara feminitas sendiri diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Yang berikut angka pernikahan dini. Terdapat pengaruh dari budaya patriarki dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat mengenai pernikahan dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Implikasinya adalah kebebasan mereka benar-benar dibatasi dengan status seorang istri, seperti misalnya mereka tidak diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki. Sebagian besar dari mereka berstatus sebagai ibu rumah tangga dan cenderung tidak produktif sama sekali. Pekerjaan mereka hanya berkutat di mencuci, memasak, menyapu, atau membersihkan rumah. Yang berikut stigma mengenai penceraian. Penceraian merupakan hal paling tidak diimpikan oleh setiap pasangan suami istri, terlebih bagi kaum perempuan. Budaya patriarki memberi kesan negatif kepada janda daripada duda. Kaum janda seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah. Posisi yang rendah, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasih, sehingga dalam kondisi sosial, budaya seringkali terjadi ketidakadilan dan diskriminasi, termasuk pada stigma. Yang berikut, tafsiran agama bias gender. Tafsiran agama Islam. Agama Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan dari anggapan sebagai barang yang tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan
dan ketidakadilan. Yang berikut tafsiran agama Kristen. Di dalam Alkitab pada Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini berarti Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dan menurut gambar Allah. Di samping itu juga menekankan bahwa manusia itu sama hakikat dengan Sang Pencipta. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini yang berarti dimiliki tidak hanya laki-laki saja akan tetapi juga perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya dikarenakan perbedaan jenis kelamin. Yang berikut akar kekerasan terhadap sistem hukum bias gender. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintah di dalam undang-undang menunjukkan para pendiri negara Indonesia sebelum mendirikan negara sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Yang berikut itu agen sosialisasi gender. Agen sosialisasi sangat berperan penting dalam proses sosialisasi. Adapun antara agen satu dan lainnya merupakan suatu jaringan sistem sosial yang saling terkait satu sama lain, yang dimana peran para agen sosialisasi terhadap pada tahap awal yaitu keluarga, terutama orang tua, sangatlah penting karena keluarga merupakan agen sosialisasi paling awal atau paling utama yang dijalani oleh setiap individu. I know